زنة عرشي مدد كلماته ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله فيه وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan yang indah, kesempatan yang luar biasa yang mungkin belum tentu orang lain merasakan ini. Ini adalah sebuah nikmat yang harus patut kita syukuri. Jikalau kita memahami syukur, beberapa ada pendapat ulama yang menjelaskan bahwasanya syukur itu terbagi tiga. Ya, syukur itu ada tiga pengaplikasian. Pertama asyukru bil qalbi, yang kedua adalah asyukru bil lisan, yang ketiga adalah asyukru bil jawarih. Syukur bil qalbi yaitu kita meningkatkan keimanan kita, lebih membersihkan hati kita kembali, menata hati kita agar lebih ikhlas, lebih sabar, lebih qanaah, lebih zuhud, lebih wara. Kemudian asyukru bil lisan, yaitu syukur dengan lisan, yaitu dengan ucapan, baik dengan ucapan tahmid ataupun berzikir, zikir-zikir yang lain tentunya seperti tasbih, takbir, tahmid. Kemudian asyukru bil jawarih, yaitu syukur dengan anggota badan. Maksudnya apa? Dengan ketakwaan kita. Jadi menggunakan anggota badan kita, baik dari mata, mulut, telinga, tangan, semuanya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita semua tahu definisinya, imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Keutamaan takwa banyak sekali, diantaranya ada di surat At-Talaq. Pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa maka Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang kedua diberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa maka Allah mudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra, barang siapa yang bertakwa maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kita beramal soleh, bertakwa secara tidak langsung, ya, kita tidak, walaupun apa istilahnya tidak berniat, tapi dosa-dosa kita yang lalu itu diampuni. Dosa yang kecil maksudnya. Kalau dosa besar ada taubat khusus, taubatan nasuha. Wa yu'dhim lahu ajra, dan orang yang bertakwa itu amalnya akan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 utama hanya di baru satu surat At-Talaq. Belum lagi ada surat Al-Baqarahnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu. Ini khusus untuk orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Makanya orang yang ingin menuntut ilmu harus menjaga hatinya, fikirannya. Orang-orang berilmu sendiri, maksudnya di antara kalangan para pelajar ilmu, bahkan di kalangan ulama, itu bahkan lebih sering terjadi kesalahan hati. Ada ulama yang mungkin di salah satu daerah dia sudah alim, tiba-tiba ada tokoh baru, itu kadang ada perasaan, ini kan anak baru, biasanya ada seperti itu. Nauzubillah. Tentu ini ulama yang kurang baik, tapi terkadang ada di beberapa orang seperti itu. Makanya kalau kita kadang diajarkan namanya ilmu tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu ilmu ihsan pada hakikatnya. Ketika Rasulullah SAW ada majelis seperti ini, ya, duduknya secara iftirash, lalu datanglah malaikat yang kita kenal di hadis Arba'in. Malaikat Jibril berupa seseorang yang menempelkan antara lutut dan lututnya dan bertanya, mal Islam, mal iman, wa mal ihsan. Dijawab Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi, dan selanjutnya. Kemudian ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini tingkatan musyahadah. Jadi seakan-akan engkau melihat Allah. Ada salah satu sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kaifa asbahta? Bagaimana pagimu keadaan ini? Biasa kita menjawab alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi ketika kita kurang sehat mungkin jawabnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya kalau orang berilmu tahu, ketika ditanya bagaimana kabarnya, bapak, ibu, semuanya misalkan tanya, ada yang jawab alhamdulillah ala kulli hal, berarti dia lagi ada masalah. Nah, kalau orang connect, biasanya orang connect itu orang yang beriman, hatinya lembut, peka. Ketika ada orang seperti itu, alhamdulillah ala kulli hal, oh ada masalah mungkin. Kalau kita ada punya kemampuan, bantu. Ya mungkin bantuan kita yang kecil di dunia ini bisa besar nanti di akhirat. Ya seperti itu. Tapi ada sahabat ketika ditanya kaifa asbahta, bagaimana pagimu, katanya apa? Amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya beda. Kenapa? Karena iman itu adalah nikmat yang besar, luar biasa. Kemudian takwa tadi diantaranya ada di surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya orang yang bertakwa itu akan Allah berikan kecerdasan. Kecerdasan apa di sini? Dia bisa membedakan mana hak, mana batil. Kita sering doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku bisa membedakan mana hak, mana batil. Karena sekarang ini kita pusing membedakan mana hak, mana batil. Terkadang orang yang kita anggap guru sendiri, dia membawa kita kepada kesalahan. Ada, ya, bahkan ada orang yang membawa kepada salah satu kefanatikan, gurunya jelas-jelas salah tetap dibela. Makanya di sini kalau kita belajar ilmu, jangan hanya menuntut ilmu satu guru saja, tok satu, jangan. Cari yang lain, ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau ketika di Makkah belajar kepada ulama-ulama besar, Ibnu Uyainah di antaranya. Ulama-ulama besar. Kita tahu ceritanya, singkat cerita beliau pindah ke Madinah, belajar kepada Imam Malik rahimahullah taala. Sampai dikatakan tidak ada seorang pun yang berhak berfatwa di Madinah ini kecuali Imam Malik, selama Imam Malik ini masih ada. Saking alimnya Imam Malik. Jadi cari guru juga harus benar-benar melihat. Apalagi dijadikan murabbi. Murabbi itu orang yang mengayomi. Insyaallah. Jadi Imam Malik itu orang yang mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau menaiki kendaraan di Madinah. Kenapa? Khawatir pijakan daripada kudanya atau kendaraannya itu menginjak bekas tapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking menghormati. Bahkan pernah suatu ketika beliau ngaji hadis biasa di Masjid Nabawi bersama jamaahnya. Beliau sering gerak-gerak ininya, seperti ini. Ya, gerak-gerak. Muridnya melihat, ada apa guru saya? Setelah kajian selesai, kita muwatta namanya, kitab hadis beliau, itu dilihat ternyata ada jengking di sini. Beliau disengat kurang lebih 9 sengatan kala jengking. Insyaallah. Kita kalau sengat sekali aja udah loncat, Pak. Tapi ini Imam Malik saking menghormati hadis, nggak mau gerak, nggak mau memotong hadis. Ketika beliau sampaikan, kala jengking pun menggigit, beliau tidak mau gerak. Imam Malik. Ya wajar Imam Syafi'i itu kalau beliau punya ilmu yang luar biasa, karena gurunya sendiri, masya Allah. Ya, jadi di sini kita di antara keutamaan takwa adalah bisa membedakan mana hak, mana batil. Kalau kita sering ngedengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, kata beliau, ada lagu yang katanya madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Kalau itu jelas, kata beliau. Ya memang jelas. Kalau madu di tangan kanan, racun tangan kiri, kita bisa ngebedain. Tapi sekarang kadang madunya labelnya racun, model labelnya madu, sehingga kita susah untuk membedakannya. Nauzubillah. Makanya di sini diantaranya agar kita bisa membedakan mana hak, mana batil, tuntut ilmu. Kedua, dekat, musahabah bersama orang alim, bersama orang berilmu. Karena kalau kita dekat sama orang ilmu, maka kita kecipratan barokahnya. Man asyarul asyrafa asya musyarrafan wa man asyarul anzali ghair musyarrafin. Barang siapa yang bergaul, berteman, dekat, bermusahabah dengan orang alim, dengan orang soleh, dengan orang bertakwa, maka ia akan ikut. Tetapi kalau kita ikut sama orang yang kurang baik, nanti kita ikut juga. Kalau sering diperumpamakan, kalau kita dekat sama pedagang minyak wangi, kita dapat wanginya. Kalau kita dekat sama tukang pandai besi, nanti ya karena bau besi juga. Nah, itu sebuah perumpamaan. Alam tarul jidul haqir muqabbalan bi sagla masal jidul mushaf.
tidakkah kita melihat ketika kulit, katanya, ada kulit kambing yang biasanya sering dibuang. Ya, mungkin ada juga yang ngolah gitu ya jadi makanan. Tapi kebanyakan orang malas ya dibuang. Kadang dikasih ke tukang jagal aja nggak mau gitu, kadang seperti itu. Itu kulit bahkan bisa jadi bangkai kalau tidak disamak tentu. Ada pembahasan fikihnya di situ. Nah, tapi kulit itu yang kurang bermakna ketika dia jadikan sampul Quran, maka mau nggak mau itu kecium juga, itu dicium, karena kita kebiasaan kita ya, kalau ada Quran setelah baca Quran dicium. Ini bukan hal yang bidah, bukan hal yang dilarang, enggak. Kalau kita pengen tahu jawabannya ada di kitab Al-Itqan karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Boleh kita mencium Al-Quran, itu ta'ziman. Di antaranya para sahabat Utsman bin Affan, ada juga Ikrimah radhiyallahu anhuma. Ya. Dan boleh juga mencium tangan orang alim. Boleh. Dikiaskan untuk kepada mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad sudah boleh, apalagi mencium Al-Quran yang lebih mulia. Al-Quran lebih mulia. Dan mencium orang alim karena mengajarkan Al-Quran itu. Masya Allah. Baik, tidak panjang-panjang ya, ini sudah bentar lagi. Jadi kita di sini sedikit mengkaji tentang kitab Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalam Sayyidil Abrar. Jadi kitab Al-Adhkar, Adhkar ini jamak plural ya, dari zikr, zikrun adhkar. Jadi zikir-zikir, isinya tentang zikir-zikir. Dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita di Indonesia masyhur dengan nama An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi itu yang lahir di daerah Nawa namanya, Suriah, Damaskus. Ya. Ada Syekh An-Nawawi itu lahir di Banten, makanya An-Nawawi Al-Bantani. Ini kalau orang Banten ya Al-Bantani, kalau Bogor Al-Boguri, kalau Jakarta apa? Al-Jakartai, biasa Al-Batawi. Ya, ada sejen sini, Al-Batawi biasanya pakainya. Nah, beliau itu bedanya Syekh An-Nawawi berarti Al-Bantani. Tapi beliau wafat di Makkah. Dijuluki Sayyidul Hijaz. Pimpinannya orang Hijaz. Jadi dulu itu bukan Saudi. Ya, dulu itu namanya Hijaz. Makkah, Madinah namanya Hijaz. Bahkan ada yang mengatakan Taib termasuk Hijaz. Wallahu alam. Yang lebih kita sering dengar dari guru-guru kita yang termasuk Hijaz adalah Makkah, Madinah. Hijaz. Jadi beliau orang Indonesia jadi ulama hebat. Jadi ulama hebat di Mekah itu banyak. Ada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada juga Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani ini sebenarnya belum lama juga wafatnya. Masih tahun 2000 ke belakang ini. Ya, itu guru-guru kita biasa belajar ke situ. Dan di luar biasanya di rumah beliau sampai saat ini ada majelis hadis. Dilanjutkan khalifahnya. Jadi khalifah itu pengganti yang isi kaji beliau. Yang menggantikannya tidak harus anaknya. Ya, kalau anak yang enggak alim diganti sama orang lain. Jadi ulama-ulama kita dulu khususan di Mekah itu. Nah, beliau kalau ngajar di sini ada anaknya. Walaupun masih bayi. Enggak ngerti dia, kadang tidur biarkan. Kenapa? Kecipratan barokah majelis ilmu itu. Makanya ajak, enggak masalah. Ya, kalau ada anak-anak teriak-teriak di sini jangan diomelin, dibentak, jangan. Tapi alhamdulillah di sini enggak. Kalau di kampung biasanya sampai dilarang, anak kecil dilarang sholat tuh. Gimana? Di sini alhamdulillah enggak. Jadi kadang masih kita itu taruh di sini, walaupun tidur. Kadang ketika ngisi nih kita pernah ngadirin itu, beliau udah tahu duluan, padahal masih kecil sekali. Oh ini yang dulu disampaikannya katanya kita. Jadi udah tahu. Kecil-kecil punya ilmu yang kita nggak dapat kan. Ya. Dan Syekh Yasin Al-Fadani itu anaknya enggak ulama, diganti sama murid-muridnya, khalifahnya, penggantinya ada Said Hamid. Said Hamid diganti lagi, udah wafat sekarang, ada namanya Syekh Zakaria. Biasa para ulama-ulama kita kalau beliau haji umroh itu ke sana. Ada apa? Ada ijazah amah, atau juga minta sanad-sanad seperti itu ke sana. Nah, Syekh An-Nawawi itu beliau lahirnya tahun 1813, berarti tahun 1800-an Pak ya, kurang lebih 200 tahun yang lalu lah. Syekh An-Nawawi. Ada juga Al-Imam An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini pentahqiq madhab Syafi'i.
Jadi madhab kita itu besar. Ada madhab kita masyhur, ada madhab Abu Hanifah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Yang paling besar itu madhab Hambali. Walaupun ada yang mengatakan madhab Syafi'i juga. Madhab Hambali itu madhab terbesar. Ya, luar biasa. Muhammad Al-Fatih yang kita kenal, pembebas Konstantinopel, itu beliau madhabnya Hanafi. Jadi madhab itu orang bermadhab adalah orang yang mengikuti jalan salaf. Ya, jangan salah. Orang bermadhab adalah orang yang mengikuti jalan salaf. Jadi kalau tidak bermadhab, pertanyaan, ikutin siapa? Karena orang-orang madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau hidup di 3 kurun pertama. Itu generasi salaf. Ya, ada perbedaan, ya, tapi beliau mujtahid. Mujtahid itu kalau salahnya saja dapat pahala. Kenapa? Karena saking alimnya beliau, menguasai pan-pan ilmu. Tapi kita tidak terlalu lebar ke situ. Nah, Imam An-Nawawi ini disebut pentahqiqnya madhab Asy-Syafi'i. Di masanya Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, pas di wafatnya Imam Abu Hanifah, lahirnya Imam Syafi'i. Nah, dari situ setelah kewafatan beliau, banyak ulama-ulama madhab Syafi'i, murid-muridnya beliau itu terus menyebarkan, mengajarkan. Jadi madhab itu ada kurang lebih ada 12, tapi murid-muridnya tidak menyebarkan. Nah, 4 imam ini yang muridnya melestarikan. Nah, makanya seperti Az-Zikra seperti ini harus ada yang melestarikan murid-muridnya. Ya, harus terus. Kalau tidak dilestarikan nanti hilang. Ya, makanya harus ada terus generasi. Kita jangan acuh. Harus ada generasi. Siapa misalkan orang yang berilmu, ya harus itulah. Ya, karena kalau tidak dilanjutkan terputus nanti. Seperti madhab-madhab yang lain. Nah, madhab Syafi'i diantaranya adalah madhab yang besar. Murid-muridnya terus melanjutkan dari Imam Muzani, Imam Rabi, Imam Muzani, terus ke bawah ada Imam Ar-Rafi'i, ada Imam Imam An-Nawawi. Nah, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi beliau hidup di satu zaman. Imam Rafi'i, Imam Syafi'i hidup di satu zaman. Tapi beliau ini selalu berbeda pendapat, padahal satu madhab, sama-sama madhab Syafi'i. Makanya jangan aneh kalau ada mungkin guru kita sama-sama madhab Syafi'i, tapi beda jawabannya. Ya, jangan suka dibanding-bandingkan. Ya, memang seperti itu, banyak qaul di madhab kita besar, tapi asalkan berujuk. Beliau satu kurun waktu, ya, satu masa, tapi selalu berbeda pendapat. Sama-sama orang alim, orang besar, tapi kata ulama, jika ada pertentangan antara Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi, maka ambillah pendapatnya Imam An-Nawawi. Ada kita diceritakan di antara karomah beliau, ya, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Imam Ar-Rafi'i punya karomah ketika beliau nulis kitab, ya, beliau di bawah pohon katanya nulis kitab. Lentera, ya, lampunya itu mati, lenteranya itu mati. Maka pohon batang yang di samping beliau itu nyala sendiri sampai saya nulis baru mati. Imam An-Nawawi, nah beliau itu nulis di rumahnya, nulis mati lenteranya habis, ya, minyaknya habis. Yang nyala bukan kayu, tapi yang nyala jarinya. Nah, kata ulama, mana yang lebih afdol daripada karomah ini? Ada yang tahu siapa? Mana yang afdol? Lebih afdol adalah karomahnya Al-Imam An-Nawawi. Kalau tangkai batang kayu itu bisa dibakar, ya, bisa nyala wajar. Walaupun itu nyala sendiri. Tapi kalau tangan kalau dibakar panas. Makanya dari karomah saja kata para ulama itu sudah terlihat. Bahkan Imam An-Nawawi di sini kita jelaskan usia anak-anak, ya, diajak main nangis. Kalau anak kita sekarang nggak diajak main nangis. Kalau beliau diajak main nangis. Maunya apa? Maunya ngaji, ngafal Quran. Udah kelihatan dari kecilnya Imam Nawawi. Ketemu sama salah satu ulama, mana orang tuanya? Ketemu orang tuanya, ini anak bakal jadi orang hebat, orang besar. Jangan disia-siakan. Ajarin ilmu. Di negeri Nawa, di daerah Nawa, beliau ibaratnya kurang belajarnya. Jadi beliau pindah ke Damaskus. Ya, di sana belajar ilmu luar biasa. Satu hari 12 pan ilmu.
Quran, hadisnya, fikihnya, terus namanya ilmu alatnya, nahwu balaghah, mantik, semuanya. Jadi sehari beliau mempelajari 12 pan ilmu. Sedangkan katanya satu perjalanan saja dari guru satu ke guru satu itu bisa 1 jam. Berarti kalau 24 jam beliau nggak tidur itu. Insya Allah. Bahkan beliau pernah dijelaskan di riwayatnya, saya kata Imam Nawawi maksudnya, itu sempat tidak menyandarkan punggung beliau ke tempat tidur itu selama 2 tahun. Tidurnya beliau cuma gini doang, lagi nulis gini, langsung bangun. Dan itu beliau merasa rugi sekali, masya Allah. Kalau kita alhamdulillah tidur terus. Ya, itu Al-Imam An-Nawawi. Ini cerita seperti itu, tidur di majelis halakoh maksudnya. Ada kisah sedikit. Ada orang Jepang itu mau bunuh diri. Jadi sana kan ada tempat untuk bunuh diri khusus ya Pak. Tempat untuk bunuh diri. Sampai saking banyaknya orang mau bunuh diri, itu dijadwal. Jadi jangan semaunya mau bunuh diri. Karena di sana ada istilah reinkarnasi ya. Jadi bunuh diri di jam ini, jam ini, jam ini. Jadi ketika dia mau nungguin jam itu, datang Ustadz orang sana lah. Nah ketika datang Ustadz itu mau ngapain kamu? Mau bunuh diri, kaget lah. Kita bawa orang Islam. Mau bunuh diri mudah sekali gitu. Akhirnya apa? Masih lama nih nungguin jam bunuh diri. Ikut saya aja dulu. Ya udah ikut. Ketika ikut, ternyata Ustadz ini mau ngajar di masjidnya. Udah kamu duduk di sana deh, di pojok. Kan dia bilang kayak gini, saya kan bukan orang Islam. Enggak apa-apa, duduk aja di situ. Duduk. Ketika ngedengerin kajian Ustadz itu, dia tidur. Dia tidur. Setelah selesai kajian Ustadz ini, Ustadz nggak mau ngebangunin sampai lewat waktu jam bunuh diri itu. Jadi lewat. Udah lewat, baru dia bangun sendiri. Bangun. Lihat jam. Aduh katanya, jam bunuh diri udah lewat nih. Nungguin besok lagi saya. Luar biasa. Mau bunuh diri nungguin waktu. Nah ketika itu apa? Tapi ketika ngelihat jam itu, dia senyum. Kalau kita tahmid ya alhamdulillah gitu. Senyum secara puas. Ustadz bingung, kamu kok tidur di majelis kok senang katanya. Kenapa ini? Saya bunuh diri itu katanya. Saya nggak bisa tidur sampai berminggu-minggu. Jadi berminggu-minggu dia nggak mau tidur. Ke majelis tidur, alhamdulillah. Gara-gara itu dia masuk Islam. Jadi insya Allah ini imannya tambah kuat nih yang tidur-tidur. Jadi sekelumit kisah ini majelis ilmu. Kita langsung ke muqaddimah. Ini muqaddimah dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni adkurukum, ingatlah aku pun akan mengingat kamu. Ada ulama yang mengatakan bagaimana Allah mengingat kita. Jadi kita berzikir, zikirlah kepadaku, aku pun akan berzikir kepadamu. Ini makna simpel ya. Kita zikir jelas subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Salawat termasuk zikir. Bahkan baca Quran, a'dhamu zikir. Yang seabdul-abdulnya zikir ya baca Quran. Tapi gimana Allah berzikir kepada kita? Yang pertama, Allah bangga-banggakan kita ya di depan para malaikatnya. Yang mana ketika Allah membanggakan nama kita di hadapan malaikat, enggak. Ya, tapi mendoakan rahmat dan ampunan untuk kita. Masya Allah. Dan para malaikat pun tentu mendoakan kita. Ya, pertama. Yang kedua adalah maksudnya fadkuruni adkurkum, aku pun berzikir kepadamu, yaitu aku akan balas pahalanya yang sangat besar. Jadi Allah berikan keutamaan-keutamaan besar kepadanya. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Bersyukur kita sudah jelaskan tadi, ada syukur bil qalbi dengan hati. Ya, jaga hati ya. Karena hati ini sering terkontaminasi. Ada nuktah dosa. Ada percikan-percikan dosa. Ya, kita lagi bersih-bersihnya, lagi enak-enaknya baca Quran, datang ucuk-ucuk ngomongin orang. Oh iya juga ya, kenal lagi kita. Susah makanya. Ya, banyak-banyak beramal lah. Di zaman yang sekarang ini kita keluar dikit dosa gitu. Ya, kita diem saja kadang dapat dosa gitu. Ya, begitu dahsyatnya zaman ini. Wala takfurun, dan jangan kufur kepadaku. Kita baca muqaddimahnya dulu. Ya, muqaddimahnya panjang, cuma kita separuh aja. Separuh. Alhamdulillahil wahidil qahar.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Kuat Perkasa. Al-Azizil Ghaffar, Maha Perkasa, Maha Mulia dan Maha Mengampuni. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ablaghus sana. Jadi kalau kita ingin memuji Allah, jangan makasih ya Allah, syukran ya Allah. Jadi alhamdulillah. Karena pujian terbaik seorang hamba untuk Allah adalah alhamdulillah. Hanya untuk Allah, Al-Wahid yang Maha Esa. Tidak ada yang menyerupai. Ya. Di Allah saking Maha Esanya tidak ada yang menyerupai. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya, kalau di paham lain, di agama lain ada Tuhannya 3, ada banyak. Alhamdulillah kita Tuhannya 1. Al-Qahar Maha Perkasa. Al-Aziz Maha Perkasa juga bisa diartikan Maha Perkasa, Maha Mulia. Ya. Karena kalau nggak Maha Perkasa repot. Ya. Apalagi Tuhannya ada banyak. Yang satu pengen A, yang satu pengen B, hancur dunia. Nah, kita alhamdulillah agama kita benar. Kadang saya ngelihat beberapa postingan yang kita nggak usah sebut agamanya apa. Jadi masa corona seperti ini ya, semoga Allah segera angkat ya. Dan semoga yang kena Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Allah berikan kesabaran dan yang orang yang mungkin wafat karena corona ini mati dalam keadaan syahid insyaallah. Jadi di beberapa daerah itu dia lagi menggila-gilanya Covid, tapi karena dia menyembah hewan, akhirnya apa? Mandi pakai kotoran hewan itu. Nauzubillah. Ya, mandi pakai kotoran hewan. Cuci muka pakai air seninya sapi. Nauzubillah. Ya, kita alhamdulillah. Jadi udah Islam aja kita ini udah nikmat luar biasa. Ya, Masya Allah. Al-Azizil Ghaffar, Al-Ghaffar Maha Pengampun. Jadi kalau ada yang bertanya gimana dosa saya, ya kita almarhum Robbi sudah sering menjelaskan tentang istighfar, tentang meminta ampun. Bagaimana saya selalu berbuat dosa, setiap detik saya berbuat dosa. Ya sudah, kalau setiap hari kita berbuat dosa, setiap hari juga kita meminta ampun. Syaitan setiap detik mengganggu kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata iblis berjanji, aku akan menggoda anak Adam ini dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Luar biasa. Kata malaikat Jibril, ya Allah, bisa enggak nih anak Adam seperti ini? Dari 4 penjuru kita diserang. Bayangin, sendiri diserang, bawa pedang, bawa ini. Di sini belum menangkis, sudah dibacok. Bagaimana kata malaikat Jibril? Kata Allah apa? Masih ada arah atas dan arah bawah. Apa maksudnya? Arah atas adalah menengadahkan tangan kita, meminta ampun, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ke bawah kita sujud, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan itu enggak berlaku, kekuatannya lemah. Ya, saya katakan lagi, syaitan itu gangguannya lemah. Ya, ketika ada orang kesurupan, Ustaz panggil ini, enggak usah, sendiri aja bisa. Ya, kita kalau cerita ini ada sedikit ya. Jadi ada orang surupan luar biasa, itu jinnya jin fasik tentunya. Kalau jin mukmin tidak. Dia ibadah juga. Karena kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia juga masuk neraka dan masuk surga. Dia dihisab juga. Tetapi kalau jin fasik, jin kafir ya seperti itu. Ya, dia berusaha jumawa tinggi, saya penguasa ini, enggak ada. Ya, saya penguasa daerah sini, kamu baru datang anak baru ke sini. Makanya kalau kita datang di satu daerah, mungkin menempati rumah, ya itu ruqyah rumahnya. Bisa Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Kalau anaknya ada 5, ya dibagi-bagi aja. Ya, ini sebagai ini selesai Al-Baqarah. Depannya ada air, nanti ciprat-cipratin, seperti itu. Ya, ini jangan diremehkan. Dulu saya meremehkan seperti ini. Karena ada salah satu keluarga dari istri saya mengalami seperti itu, jadi wah iya juga ini. Ya. Jadi dia sombong sekali. Kalau kita yang nunduk sombong. Bahkan ada ustadz baca ayat kursi aja dibenerin sama dia. Salah nih tajwidnya. Ya, kalau ada digituin jangan diam, langsung dibacakan lagi. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu takut, cuma ngegertak. Oh, jadi cerita ke sini, Pak ya. Ya intinya kita itu diserang dari 4 penjuru itu. Dan kalau kita sudah diserang dari 4 penjuru, kita masih ada arah atas dan arah bawah. Memohon perlindungan kepada Allah. Makanya ada zikir nih, bab-bab zikir kita dijelaskan. Ada zikir
pagi dan zikir petang. Jangan pernah itu dilewatkan. Ya minimal Al-Fatihah, ayat kursi, trikul, minimal. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. Sudah beres. Ya, minimal seperti itu. Jadi jangan pernah diremehkan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala, orang yang berzikir ketika pagi dan ketika sore, ya, maka ia seperti memakaikan baju perang, melindungi dirinya dengan tameng. Jadi ketika ibaratnya si syaitan itu mau manah kita, kita udah pakaian terlindung. Ya, seperti itu. Maqaddirul aqdar, yang menjalankan takdir, menentukan takdir. Nah, takdir ini kadang ada orang berbicara, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana seperti ini. Ya, yang jelas kalau masalah takdir kita masih awam, jangan pernah membicarakan takdir. Jadi gimana? Jalani. La yus'alu amma yaf'alu wa yus'alun. Surat Al-Anbiya. Jangan tanya apa yang Allah lakukan, tapi tanyalah apa yang kamu lakukan. Maksudnya muhasabah diri. Allah mau apa saja kita, ngapain aja kita nih, udah sah. Misal nih dalam salah satu kitab Zubat jelas seperti ini. Andaikan ada orang yang beribadah, ya ahlu ibadah, orang alim, ulama, tiba-tiba Allah masukkan neraka. Ini mau Allah nih, sah nggak? Sah. Karena kita ini hamba. Dia Allah yang menentukan kita. Seperti itu, tapi tentu tidak. Allah memiliki keadilan, Hakim, Al-Adl. Ya. Tentu Allah berikan balasan-balasan yang lebih baik orang ulama. Ini hanya contoh. Andaikan ada seorang alim atau orang fasik sekalipun, ya, tapi Allah masukkan ke surga, itu hak Allah. Ini hanya memahami sedikit tauhid saja. Jadi jangan pernah bertanya, ya saya maksiat ini kan karena Allah yang menjalankan saya. Nauzubillah, menyalahkan Allah. Wa hadainahu najdain. Allah berikan dua jalan untuk kita. Sudah jelas. Ini ada azan untuk memanggil orang-orang sholat. Dia dengar azan ini, mau ikut apa enggak? Wa hadainahu najdain. Ada panggilan azan, ada panggilan nonton. Nah, ada panggilan azan, ada panggilan konser. Ada panggilan ngaji, ada panggilan nongkrong. Ayo nongkrong, biasa orang-orang muda. Ayo nongkrong yuk. Ada pengajian sini. Ikut ngaji, masya Allah. Ayo nongkrong, ini apa namanya di sini. Itu kalau nongkrong, kalau misalkan nongkrongnya sama-sama orang alim sih nggak masalah. Tapi kebanyakan kita seperti apa? Paling ngegibah. Ya, laki-laki aja kadang banyak yang suka menggibah. Nauzubillah. Jadi lisan kita ini banyak berbuat dosa sama orang. Ya, khawatir kita ini ibadah banyak-banyak di sini, tapi nanti ketika di akhirat amal kita untuk orang lain. Musarriful umur, yang menjalankan perkara. Muqawwirul laila wan nahar, yang menjadikan siang malam dan malam dan siang. Nah, ini ada salah satu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau ketika itu sempat menganggap Tuhan itu bulan. Tapi ternyata ketika pagi hilang, Tuhannya kok hilang pagi. Terus ketika itu matahari yang lebih besar. Tapi malam hilang. Di situ Nabi Ibrahim diberikan kecerdasan. Sehingga dia meyakini bahwasanya ada yang menggerakkan ini semua. Ada yang merubah, yang menggerakkan malam kepada siang, siang kepada malam, bulan diganti matahari, matahari diganti dengan bulan. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat banyak patung-patung berhala itu, beliau ambil kampak dari berhala yang paling besar, dipukulkan kepada berhala-berhala kecil, dihancurkan. Dan ketika itu ditaruh lagi kampaknya ke yang gede, ke berhala yang gede tadi. Datang orang-orang marah semuanya. Tuhannya dihancur-hancurin, katanya. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Yang ngancurin bukan saya, yang ngancurin berhala yang paling gede itu megang kampak. Saya nggak megang kampak. Kata orang-orang, oh iya juga ya, katanya. Tapi kan berhala nggak bisa ngapa-ngapain, masa dia bisa ngancurin? Nah itu logikanya kata Nabi Ibrahim. Ngelindungi dirinya aja nggak bisa, bagaimana untuk melindungi kita? Ya sebenarnya otak manusia ini berjalan. Makanya ada dalil nakli, ada dalil akli. Akli itu dengan akal. Ada nakli ya dengan Al-Quran, As-Sunnah. Seperti itu. Tabsiratan lidawil qulub wal absar, yang memberikan cahaya bagi mereka yang memiliki hati dan pandangan. Jadi orang yang berzikir, yang banyak zikir,
itu Allah berikan nur, hatinya dan matanya. Dan dengan nur itu kita bisa membedakan ainal haq wal batil, mana hak mana batil, dengan nur Allah itu. Ya. Makanya luar biasa ketika Imam An-Nawawi, Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, aku lihat hatimu dipenuhi dengan cahaya, maka jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat. Jadi maksiat itu memadamkan nur. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil as. Ilmu itu cahaya, dan jangan jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat itu. Nah, makanya di sini kita menjaga nur itu. Bagaimana? Ya kita zikir banyak. Nah, kita sholat di sini alhamdulillah sholat jamaah. Dan kita hindari hal-hal yang membuat rusak amal kita. Ini dari ngomongin orang segala macam. Ya. Dan lain-lain tentunya. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fa adkhalahu fi jumlatil akhyar. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan di antara makhluk-makhluknya, memilih di antara makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, dan memasukkannya kepada golongan-golongan yang terpilih, golongan-golongan orang saleh. Jadi kita ini alhamdulillah, semoga kita ini termasuk orang-orang pilihan Allah. Ya. Karena kalau kita tidur itu ya kita milih. Ada azan, Masya Allah, ini apalagi ada AC, sejuk. Kita pengen tidur lanjut apa datang ke masjid nih, sholat nih, ya minimal sholat gitu ya. Ini Masya Allah, ini Insya Allah yang hadir di sini orang-orang yang Allah pilih semuanya. Waffaqa man istabahu min abidihi faj'alahu minal muqarrabinal abrar. Dan Allah yang berikan taufik kepada hamba-hamba pilihannya dan memasukkannya kepada golongan-golongan muqarrabinal abrar, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bassarahu man ahabbahu fazahadahu fi hadid dar. Dan Allah yang membuka pandangan, Allah yang membuka yang memberikan pandangan, jadi pandangan hati maksudnya, kepekaan, man ahabbahu kepada hambanya yang dicintai. Kalau ada orang yang peka melihat saudaranya susah langsung dibantu, itu Masya Allah ya. Jadi ada sebuah riwayat, barang siapa yang memudahkan saudaranya, maka Allah mudahkan urusan dia di dunia dan akhirat. Ya, ini saya dulu waktu di Mekah itu cerita sedikit. Itu kita lagi sulit sekali, sulit nih di masa corona, lagi sulit kepepet. Ada orang ngasih uang gitu ke kita itu. Alhamdulillah, itu wasilah guru kita namanya Dr. Fahmi. Itu beliau seniornya Dr. Lukman di sini yang ngajar hadis. Ini senior beliau. Nah itu Masya Allah, kita dikasih sembako ya, waktu itu. Itu lega sekali kita. Masya Allah, orang-orang nuntut ilmu itu butuh Pak, Bapak Ibu yang seperti itu. Makanya kalau ada kita kelebihan harta, ada orang yang menuntut ilmu, berikan kemudahan. Ya, apalagi ada yang orang yang mendirikan pesantren yang niatnya lillah, nggak mencari keuntungan ya, karena sekarang pesantren banyak membuka keuntungan, naudzubillah, ya untuk bisnis ya, tidak menunjuk ke siapa, tapi kita kalau memang diberikan kemampuan membuat pesantren itu lillah. Kenapa? Karena ini nanti termasuk waladun saleh yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan kita ya. Jadi anak soleh di sini tidak harus anak kandung, tidak harus anak kan, tapi anak didik kita ya, mungkin kita fasilitasi insya Allah. Karena kita nggak tahu, kita sedekah miliaran misalkan, mungkin ada sifat riya di kita, naudzubillah ya. Tapi ternyata ada satu orang yang kita biayai, Masya Allah ya, dia nyelamatin kita di akhirat ya. Saya waktu ya, kalau lagi cerita di sana lagi, saya berangkat ke Mekah itu bukan biaya sendiri, dia ada hamba Allah yang biayai, dan saya bukan belajar di universitas, tapi talaki di tempatnya Kiai Haji Mukti Ali, seperti itu beliau. Jadi kita ada bayar tahunan segala macam, Masya Allah ya. Itu kalau total selama tinggal di sana itu 300 juta habis itu. Kalau total karena bulanan kita dikasih, makanya kita fokus alhamdulillah belajar di sana ya. Dan alhamdulillah kalau saya pribadi memiliki seperti itu ya, seperti itu juga maksudnya, apalagi tinggal di Makkah 100.000 kali lipat
Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dikali 100.000 sudah berapa? Belum bulan Ramadan. Dan saya orang yang berpikir, maksudnya apa? Saya berterima kasih kepada beliau, bukan dengan ngasih lagi karena kita nggak ada, tapi dengan sungguh-sungguh di situ. Dengan tahadusan binikmah, kita selalu mendoakan beliau, ya orang-orang yang soleh tentunya, dan guru-guru kita, ya, beliau orang yang hafal Quran. Kita hatamkan Al-Quran banyak-banyak di sana. Bayangkan, kurang lebih 1 juta huruf, ya, kurang lebih ya 1 juta huruf dalam Al-Quran dikali 100.000 seperti apa? Masya Allah. Ya, makanya kata para ulama, jangan pernah remehkan pahala atau amal soleh yang kecil sekalipun, walaupun itu mungkin hanya mengambil batu atau apa yang di jalan dilemparkan. Imatatul ada anit thariq. Karena bisa jadi gara-gara itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Fazahaduhum fi hadid dar, dan Allah yang menjadikan hambanya zuhud fi hadid dar, di dunia ini. Zuhud, ya kita semua tahu zuhud, ya, di antara definisinya adalah meletakkan dunia di tangan bukan di hati, agar dunia itu mudah kita berikan dan akhirat tetap tersimpan di hati, insyaallah. Jadi ada sering perkataan, lebih baik mana miskin bersabar atau kaya bersyukur. Ini saya sempat ada diskusi sama teman-teman waktu itu. Lebih baik mana antara miskin bersyukur, bersabar, atau kaya bersyukur? Ada yang teman katanya lebih baik miskin bersabar. Ada yang bilang juga lebih baik miskin bersyukur. Oh, luar biasa. Tapi saya punya pendapat sendiri. Syukurnya orang miskin sabar. Sabarnya orang kaya syukur. Kalau ada yang menginginkan, saya bilang seperti itu, miskin bersabar lebih afdol, saya doakan sekarang kamu miskin sabar. Ini nggak mau. Maksudnya apa di sini? Tentunya orang yang kaya sabar bersyukur itu memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih afdol daripada mukmin yang dhaif. Kuat di sini bukan hanya kuat fisik. Mungkin dia kuat dengan hartanya, mungkin dia kuat dengan jabatan. Ya, ada dulu di Surabaya itu yang prostitusi itu ya Pak ya, prostitusi besar itu, apa namanya itu? Itu yang sudah bertahun-tahun ya di Surabaya itu. Hah? Oh iya itu Doli ya, iya itu. Udah pernah bahas itu? Gak bercanda Pak ya, ini orang soleh semua. Jadi itu beberapa ustadz ya, ustadz ulama tutup, nggak ada yang berani nutup itu, karena besar. Tapi ada wali kotanya ketika itu tutup tanda tangan beres. Kekuasaan. Makanya orang soleh ini jangan anti jadi ulama, jadi pemimpin ya. Saya mengajarkan kepada santri-santri, kamu jadi ulama, fadhol. Mau jadi ilmuwan, silakan. TNI, Jenderal TNI silakan, Polri silakan. Jadi kuasa Indonesia ini dengan orang-orang soleh. Ini orang soleh semua, Masya Allah. Jadi tidak akan terbentuk negeri Muslim kalau kitanya sendiri nggak jadi orang soleh. Ya. Jadi kalau pengen negeri ini Muslim, barokah, kitanya sendiri dimulai. Makanya ada jamaah tabligh yang ke rumah-rumah. Ya itu dia dalam proses mensolehkan, mengajak umat untuk jadi orang soleh, untuk jadi orang baik. Kalau sudah baik semua, insya Allah Allah anugerahkan negeri ini jadi negeri yang soleh. Ini kata Sayyid Ramadan Al-Buti, salah satu ulama di Damaskus. Jadi ulama-ulama kita ini luar biasa Pak. Ada Sayyid Ramadan Al-Buti, beliau wafat ketika mengajar tafsir. Wafat ketika mengajar tafsir, ada yang bom bunuh diri di sini. Dar, meledak, beliau kena sedikit. Wafat kan beliau udah tua. Julukan beliau apa? Al-Imam Ghazali Al-Asri. Imam Ghazalinya abad ini. Ada juga Habib Zain bin Smith yang di Madinah, yang di gurunya Habib Muhsin. Nah, beliau dijuluki Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Asri. Imam Syafi'inya abad ini. Masya Allah, masih hidup. Ada juga Al-Imam An-Nawawi Al-Asri. Imam Nawawi abad ini. Di mana? Beliau tinggal di Indonesia. Ada di Cianjur. Mana ada orang Cianjur? Sekolah tinggi Imam Syafi'i, pimpinannya Syekh Muhammad Al-Hitu.
Sekolah tinggi Imam Syafi'i. Saya lagi bukan promosi Pak, bukan. Tapi emang bagus. Syekh Muhammad Al-Hitu. Kalau kenapa dijuluki seperti itu? Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau karangan kitabnya luar biasa. Sampai beliau punya kitab namanya Majmu' Syarah Muhadzab, itu hampir 30 jilid, bayangin. Kitab fikih hampir 30 jilid. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, lebar, panjang. Tapi beliau Syekh Muhammad Al-Hitu, beliau ngarang kitab fikih juga. Metodenya sama dengan kitab Majmu' itu. Metodenya. Dan beliau baru membahas kitab bai'. Jadi bab fikih itu ada bab ibadah, ada bab bai', muamalah. Ada lagi munakahat tentang pernikahan, ada lagi dengan jinayat, hukuman-hukuman. Jadi baru bab ibadah kita tahu dari toharo, sholat, zakat, ada bab jenazah, ada bab puasa, haji. Bab bai' doang itu kurang lebih beliau karang sudah 186 jilid. Ilmunya di sini semua. Yang disebut Al-Imam An-Nawawi Al-Asri, Masya Allah. Wazahadun fi hadid dar. Allah yang buatkan kita ini hamba-hambanya zuhud. Ya. Ada salah satu kisah. Jadi maksud saya bicara seperti ini apa yang tadi masalah orang kaya bersyukur dan orang miskin sabar. Jadi kadang saya sering melihat beberapa kajian. Jadi di pojokan orang kaya terus yang di pojokan. Orang kaya masuk neraka, orang kaya masuk neraka gitu ya. Ya seakan-akan ya memang ada sebuah riwayat ketika Abdurrahman bin Auf, beliau orang kaya luar biasa. Bahkan kata para ulama, andaikan Abdurrahman bin Auf itu ngebuka batu di ujung jalan sana, ngebuka batu pasti isinya emas. Saking barokahnya. Di pernah suatu kisah beliau dibilang Abdurrahman bin Auf, nanti kamu di surga itu di akhirat terseok-seok. Bahkan bedanya antara orang kaya dan miskin itu 500 tahun. Masya Allah. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sana 1000 tahun di sini. Berapa tahun berarti? Ya sedih dong orang kaya. Beliau sedih orang Abdurrahman bin Auf. Ya Allah gimana ini? Oke, beliau di masa itu ketika panen kurma itu busuk semua. Ketika busuk akhirnya dibeli sama beliau dengan harga 2 kali lipat. Ini menyenangkan orang para petani juga, senang orang petani. Dibeli semua, dan beliau hartanya habis. Alhamdulillah saya sudah miskin katanya. Miskin alhamdulillah. Pas itu datang dari negeri lain, Masya Allah. Di negeri itu lagi kena wabah. Wabah apa Allah alam. Obatnya katanya kurma busuk. Akhirnya nyari kurma busuk dengan harga 4 kali lipat, Masya Allah. Jadi mau nggak mau harus jual. Kayak lagi saya naik malah, Masya Allah. Akhirnya kata Rasulullah, engkau insya Allah termasuk orang yang cepat masuk surga. Ya. Jadi ya ini pembahasannya rizki juga. Jadi maksud kita lebih yakin lagi. Ya. Dan orang kaya nggak usah takut ketika bersedekah banyak habis nanti, nggak boleh takut. Begitupun orang yang pas-pasan, Masya Allah. Bahkan orang pas-pasan itu sedekahnya dramatis. Ya. Saya punya duit 100.000, ya Allah, 10.000 misalkan, Masya Allah, disedekahin goceng, ya Allah, berat banget tapi hati, ya Allah, mudah-mudahan dapetin. Mungkin saja sedekah orang yang biasa 5.000 itu bisa mengalahkan sedekahnya orang kaya yang 500 juta. Tapi tentu dengan hati kita bagaimana. Ya. Dan intinya masalah ini adalah kita nggak usah khawatir masalah rezeki. Ustaz, siapa yang khawatir? Ya, alhamdulillah. Kita hanya cerita sedikit saja. Imam Malik dan Imam Syafi'i pernah berdebat. Rizki itu datang nggak usah diusahakan, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i harus usaha ya guru. Dia ada perdebatan di situ, tidak setuju. Sama-sama orang alim aslinya, tapi ada adab. Ya. Akhirnya Imam Syafi'i ketika itu pulang melihat orang lagi manen kurma. Ketika lagi manen kurma setelah dia ngebantuin beliau. Ketika ngebantuin dikasih kurma itu beberapa mungkin kita setengah karung lah ya dikasih. Akhirnya beliau berpikir, nah ini dia, kalau saya nggak ngebantuin orang ini manen kurma, mana saya dapat kurma? Kalau saya cuma nonton gitu, ya enggak. Ini dalil saya mau datang ke guru saya bahwa pendapat guru saya salah. Datang ke Imam Malik, datang makan enak, alhamdulillah ada kurma nih, makan sambil senyum-senyum, Masya Allah. Akhirnya kata Imam Syafi'i wahai guru, benar apa kata saya bilang, rizki itu harus diusahakan. Akhirnya ini buktinya
Saya dapat kurma, ini ngebantuin orang panen kurma. Kalau saya nggak ngebantuin, ngeliatin aja, mana saya dapat. Gurunya senyum, ya alhamdulillah, saya duduk aja dapat kurma katanya. Duduk aja dapat kurma. Jadi mana yang benar? Insya Allah semuanya benar. Tapi jangan kita ini diem aja. Oh, saya pengen pendapatnya Imam Malik, nggak ada makomnya. Ada kajian tasawuf itu makomnya, ada tajrid dan lain-lain. Ya, ada salah satu ulama di masanya Imam Hasan Al-Basri mendatangi ulama yang kata dia ulama juga. Dia nggak mau usaha, diem aja. Dia walaupun ulama dulu didatangi, sering diberikan mungkin dari bahan pangan dan lain-lain. Akhirnya didatangi sama Imam Hasan Al-Basri atau Ibnu Sirin kalau nggak salah, saya agak lupa. Akhirnya apa? Wahai, kenapa engkau ini nggak mau usaha? Nah kebetulan ini qadarullah, di depannya ada burung yang cacat. Coba lihat burung ini, kata ulama yang ini. Coba lihat burung ini wahai Hasan Al-Basri. Sebut saja kita Hasan Al-Basri. Burung ini cacat, tapi lihat bisa makan nggak? Ternyata teman-temannya ngasih makanan. Masya Allah, burung ini cacat, dia nggak kemana-mana. Saya seperti itu kan bisa. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, apakah engkau nggak mau berpikir, enggak mau menjadi burung yang memberikan makanan itu? Bukannya al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Masya Allah. Jadi panjang kalau cerita ini Pak ya. Oh sudah lewat. Baca sedikit lagi Pak ya. Fajtahidu fi mardatihi, dan kita hendaknya bersungguh-sungguh meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ahabu lidaril qarar, dan menyambut untuk kehidupan kita di akhirat. Maksudnya apa ya dengan amal soleh tadi? Wajtinabi ma yaskhituhu wal hadar min adabin nar, dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan berhati-hati dari adab neraka. Wa akhadu anfusahum bil jiddi fi ta'atihi wa mulazamati dzikrihi bil ashi wal ibkar, dan hendaknya mempersiapkan diri bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendawamkan, melazimkan, melestarikan zikir khususnya pagi dan petang minimal. Wa inda taghayyurul ahwal fi ana'il laili wan nahar, dan ketika berubahnya keadaan. Ya tadi mungkin keadaan apa saja, mungkin diantaranya keadaan kita yang dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal, atau ketika dapat syukur nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, fi ana'il laili wan nahar, dan ketika di ujung malam dan siang. Fastanarat qulubum bilawami'il anwar, dan orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya, lisannya dibasahi dengan zikir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan percikan nurnya, nurun ala nur. Allah akan percikan nur kepada hatinya sehingga hatinya dipenuhi dengan cahaya. Orang yang hatinya dipenuhi dengan cahaya, maka ia akan peka dengan kebaikan. Saudara-saudaranya yang susah akan cepat dibantu. Jangan perhitungan, tidak perhitungan. Insyaallah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Ini baru muqaddimah al-adhkar. Jadi muqaddimahnya sebenarnya segini Pak, saya potong setengah, tapi ini masih ada lagi sebenarnya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita kaji lagi. Al-adhkar ini Masya Allah luar biasa. Ini Al-Imam Nawawi, ulama yang sangat luar biasa. Beliau termasuk ulama uzzab. Uzzab itu jomblo. Jadi ada ulama yang jomblo sampai wafat. Cuma kalau kita jangan ikut-ngikut. Kenapa? Kalau kita nggak punya amal banyak. Kalau beliau hidupnya hanya untuk ngarang kitab. Makannya cuma 2 kali, ketika buka puasa sama sahur, itu pun kurma aja. Ketika beliau ngaji di masjid, ngarang kitab di masjid, ada salah satu pimpinan ya, kalau kita khalifah, anggotanya datang nyari Imam Nawawi, karena Imam Nawawi bajunya lusuh, biasa dilewat aja, masuk ke masjid. Mana yang namanya Imam Nawawi? Karena Imam Nawawi ini beliau lantang. Beliau suka mengkritik pemerintah juga. Beliau nggak takut. Masya Allah luar biasa. Ya. Dan beliau ketika khalifah itu datang ke sini, mana Imam Nawawi, nanya ke orang-orang masjid, itu yang di sana, yang di pintu situ. Lihat Masya Allah Imam Nawawi itu bajunya lusuh. Masya Allah. Ya. Tapi ada nggak ulama yang mewah? Ada juga. Kita boleh salahkan. Masya Allah. Tapi beliau Masya Allah karangannya banyak sekali. Di antaranya Adhkar ini. Setiap ngarang kitab pasti booming, dikaji menjadi rujukan.
Ya, Masya Allah, Imam Nawawi rahimahullah, semoga nanti lahir di antara mungkin keturunan kita An-Nawawi selanjutnya. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.